sudah terlihat? Sudah terlihat dengan jelas. Oke, siap. Jadi, temanya adalah kalau kita lihat di sini tuh tadi Mas Surya udah menjelaskan expanding horizon gitu ya, and tips to note when applying for a short course. Jadi di sini kita akan sama-sama belajar. Dari AAS itu kita akan dapat apa sih? Kenapa sih kita harus apply AAS gitu ya? Apa manfaatnya kalau kita apply short course terutama AAS buat pengembangan diri kita sendiri dan juga untuk mendukung, pelaksanaan tupoksi kita di kantor sebagai ASN di BPS gitu. Yang pertama ini, masih yang normatif banget ya, kalau secara ini tuh kenapa sih kita harus, ngambil short course AAS gitu ya. Jadi dari short course-nya AAS itu, mereka itu menawarkan untuk peningkatan human capital. Kita tahu ya kalau misalnya kita bicara visi misi Indonesia Emas 2045 itu kan salah satunya adalah untuk meningkatkan kapasitas SDM-nya. Karena kan kembali lagi ya, karena saya berangkat dari Duknaker gitu ya, di mana kami adalah, salah satu tupoksi intinya adalah menghasilkan sensus penduduk. Nah, dari sini itu kan terlihat bahwa, proporsi usia produktif itu kan sekarang menjadi mayoritas. Nah, bagaimana memanfaatkan ini, memanfaatkan, penduduk-penduduk usia produktif agar capable gitu, agar nanti menyongsong Indonesia Emas itu bisa menjadi, modal manusia yang luar biasa agar juga nanti bisa bonus demografi itu tercapai dengan optimal gitu. Dan di sini juga bagi diri kita sendiri itu bisa memperluas, atau meningkatkan kompetensi kita. Kemudian kalau dari short course-nya AAS, untuk yang targeting-nya adalah kementerian lembaga, di situ nanti kita akan ketemu dengan banyak teman-teman dari kementerian lembaga lain di luar BPS. Di situ kita akan sadar bahwa, oh ternyata kemampuan kita itu masih jauh ya di bawah orang-orang yang lain. Di situ kita akan merasa bahwa, "Oh, saya harus terus banyak belajar." Kemudian juga kita bisa memperluas networking kita gitu. Kalau saya kemarin itu, kebetulan bertemu dengan teman-teman dari Bappenas, kemudian juga dari BRIN, kemudian dari Kominfo, dan juga bukan hanya dari level nasional, tapi juga dari level daerah juga. Kemudian nanti kita dari sini, kita ilmu yang kita dapatkan itu bisa mensupport. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa kalau yang pasti tahu adalah visi misi BPS ya, visi misi BPS kan sebagai penyedia data statistik terpercaya untuk semua. Dan untuk mencapai itu semua, BPS itu kan teman-teman tahu punya 7 arah perubahan, di mana beberapanya adalah ada transformasi proses bisnis. Nah, dari short course ini kalau saya kaitkan lagi, kemarin kan saya topiknya adalah governing in the digital age. Nah, di salah satu 7 arah perubahan BPS itu ada transformasi proses bisnis, di mana itu nantinya ke depannya adalah digitalisasi. Kemudian juga nanti ada yang pemanfaatan big data. Kemudian juga bisa, meningkatkan kolaborasi, pembinaan statistik sektoral. Nah, dengan ketemu teman-teman dari berbagai KL lain itu kita bisa memetakan, oh ternyata BPS selain kita juga belajar, dari KL lain, kemudian juga kita bisa yang tadi networking ya, kita bisa memetakan, oh ternyata BPS itu juga bisa berperan di dalam proyeknya di KL lain. Nah, itu juga salah satu, upaya untuk pembinaan statistik sektoral. Inline juga dengan pekerjaan BPS yang namanya evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Sehingga dari sini tuh banyak sekali manfaat yang saya rasakan ya, setelah ikut short course. Nah, sekarang kita akan berpindah ke yang, lebih ininya lah ya, yang lebih mengena banget gitu ya. Kalau ini adalah kemarin saya sempat bikin, semacam survei, Mas Surya juga ikut mengisi kalau nggak salah ya, kemudian saya share ke teman-teman, partisipan atau awardee dari Australian Awards yang salah satunya Mas Aja juga ada di sini. Manfaatnya apa sih gitu ya, yang bukan normatif banget yang kayak tadi gitu ya. Yang pertama tentu aja, kita sadar bahwa bekerja di BPS itu kan, tanggung jawabnya besar sekali. Kegiatannya itu sangat hektik karena apalagi teman-teman di daerah ya, kami di pusat aja itu sangat hektik karena pekerjaan datang silih berganti kayak nggak ada habisnya gitu kan ya. Nah,
kita juga perlu ada waktu sejenak untuk me-refresh lagi gitu ya. Sejenak keluar dari rutinitas, sejenak keluar dari zona nyaman, terus juga bisa jalan-jalan gratis ya Mas Suryo ya, dibayarin gitu kan. Nggak perlu keluar duit, kita dibayarin, tapi Betul. ya kan, bener banget, karena nanti kita di sana itu akan jalan-jalan ke berbagai kota gitu. Nah, itu bisa mengenal Australia gratis gitu. Kemudian juga menambah wawasan, itu yang utamanya. Jadi nanti setelah dari sana refresh kembali, kemudian dapat ilmu baru, bisa kita aplikasiin di kantor. Nah, kemudian juga karena kan kita harus bisa membagi waktu dengan baik ya di sana antara belajar dan juga bersenang-senang. Kemudian kan ada nanti kita diminta membuat yang namanya award project gitu. Nah, dari situ kita harus bisa me-manage waktu dengan baik kan. Setelah kembali, kita akan bisa mengaplikasikan bagaimana me-manage suatu pekerjaan di kantor. Bagaimana kita time management kita sehingga semua target itu tercapai sesuai dengan deadline-nya dan juga sesuai dengan output yang diharapkan. Kemudian yang tadi yang kedua, memperluas networking. Yang itu karena kalau kami ya, kami punya WAG khusus gitu yang sampai sekarang pun masih aktif setiap hari gitu. Nggak cuma ngomongin kerjaan, bahkan pada saat post course pun itu ya kami, malam-malam gitu, setting agenda karena waktu itu lagi main film Transformer, kami malam-malam nonton Transformer. Nah, dari situ tuh terjalin nanti semacam kita dapat keluarga baru gitu ceritanya. Kemudian tadi, yang berikutnya adalah keluar dari zona nyaman gitu. Contohnya saya itu, kalau bisa dibilang itu, saya kayak kurang update ke IT lah. Karena, kurang canggih lah, masih sangat tradisional. Terus saya itu awalnya berpikir, "Bisa nggak ya saya apply gitu?" Apalagi judulnya kan Governing in the Digital Age gitu ya. Itu pasti kan IT banget kan. Terus, saya coba baca, apa sih yang ditawarkan dari short course ini, requirement-nya apa sih. Ternyata setelah dibaca dengan baik gitu ya, dia tidak harus mensyaratkan kita jago IT. Di situ juga karena yang ditargetkan adalah bukan hanya dari sisi pegawai yang teknikalnya, yang teknisnya, tapi juga policy maker-nya. Bagaimana kita bisa merancang suatu kebijakan, bagaimana program kita nanti bisa support pemerintah dalam merancang suatu kebijakan pembangunan. Nah, saya mencoba masuknya dari sisi situ. Nah, nanti karena di, short course ini, kan topiknya juga waktu itu Satu Data Indonesia, semangatnya adalah kolaborasi. Jadi bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan anggota atau awardee yang lain, agar kita bisa semua, capability kita untuk menghasilkan suatu project yang komprehensif. Nah, untuk ini saya nanti akan cerita lebih panjang. Kemudian juga yang selanjutnya kita bisa meningkatkan kemampuan beradaptasi di lingkungan baru gitu. Karena kan bisa saja pas kita datang gitu ya, musimnya beda dengan di Indonesia. Kemudian juga tipikal orang-orangnya berbeda dengan di Indonesia. Bagaimana kita bisa menyesuaikan diri, karena kan dimanapun kita berada, kita yang harus mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan baru itu. Dan yang paling penting adalah be positif. Itu intinya. Kemudian yang jelas membuka wawasan. Kita akan dapat ilmu baru dari para ekspert dan juga dari teman-teman kita. Nanti di saat short course itu akan dihadirkan expert-expert yang sesuai dengan topik yang ditawarkan. Seperti kami kemarin, nanti ada expertnya terkait AI, kemudian juga nanti kita akan dibawa site visit, di mana sudah proses digitalisasi itu di dalam proses bisnisnya itu sudah sangat luar biasa, sudah sangat canggih. Dan kemudian karena tentu saja yang namanya short course ini, diselenggarakannya di Australia, tentu saja bahasa pengantarnya kan bahasa Inggris ya. Jadi kita kan sehari-hari dalam berkomunikasi harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini mau nggak mau karena kita melatih kemampuan bahasa Inggris terus ini juga semakin lama kita akan semakin fluent di dalam, eee, penggunaan bahasa Inggris ini. Kemudian yang berikutnya, melatih PD. Jadi, kuncinya adalah yakin pada kemampuan diri sendiri, tapi tidak over PD ya. Kita harus yakin, apalagi pada saat kita nanti interview. Bagaimana how to present ourselves.
Bagaimana kita bisa branding diri kita sendiri bahwa nantinya, saya ini layak loh dapat short course ini. Apa yang bisa saya tawarkan dari sini? Kemudian nanti kontribusi saya di award project ini nantinya nyata gitu. Jadi itu, di sini melatih PD. Kemudian juga nanti akan ada presentasi project dan itu juga harus percaya diri bahwa project saya ini akan sangat bermanfaat bukan hanya bagi BPS tapi juga bagi Indonesia. Kemudian yang paling penting adalah menambah portfolio. CV kita itu biar panjang gitu. Jadi nanti kalau misalnya mau apply bukan hanya short course tapi juga sekolah gitu ya. Jadi itu bisa menjadi nilai plus. Nah, ini juga masih inline mendukung personal branding kita. Jadi nanti ini juga sebagai kompetensi yang mungkin juga, yang akan dilihat pimpinan mungkin ya. Jadi bisa saja nanti, oh ini capable di sini karena sudah mengikuti ini. Nanti bisa juga ditularkan buat teman-temannya di kantor untuk meningkatkan juga inovasi apa sih yang bisa, kita tingkatkan di kantor dalam penyelenggaraan proses bisnis, gitu. Kemudian yang ini juga paling penting adalah, kita bisa benchmarking dari short course ini karena kita akan dibawa site visit, nanti yang best practice di Australia, kita bisa belajar mana-mana yang bisa kita terapkan di Indonesia. Tapi bukan berarti bahwa Indonesia di segala aspek kurang dari sisi Australia. Kita bisa membandingkan, oh ternyata di Australia ini masih kurang ini, oh ternyata Indonesia itu masih kurang ini. Nah, dari situ nanti kita bisa terapkan mana best practice yang bisa kita aplikasikan di unit kerja kita. Kemudian, kalau, proses seleksinya itu sebenarnya hanya terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah seleksi berkas, jadi kita nanti akan mengisi, application form-nya itu secara online. Di situ nanti bukan hanya mengisi kita data diri gitu ya, misalnya pendidikan tertinggi, kemudian kemampuan bahasa Inggris, kemudian juga di sana nanti kita akan ditanya motivasinya apa sih ikut ini, gitu. Kenapa tertarik ikut short course ini? Kemudian kalau dikaitkan dengan tupoksi di unit kerja, di instansi, itu apa manfaatnya, gitu. Kemudian relevansinya dengan pekerjaan kita itu apa? Dan di akhirnya nanti proyek kita itu pengen bikin proyek apa, kemudian dari short course ini nantinya kira-kira apa yang bisa didapat kemudian diaplikasikan di proyek itu. Nah, makanya di sini ini harus kuat banget di dalam menarasikan, atau istilahnya proposal ya. Jadi di situ kita harus kuat banget brandingnya dalam ngisi si application form. Kemudian kita juga akan diminta mengisi yang namanya pencapaian-pencapaian. Tulis semua pencapaian kita, prestasi-prestasi kita itu karena itu juga sebagai salah satu poin penting di dalam, seleksi. Kemudian setelah, eee, kita mengisi online application form, kemudian akan diseleksi gitu ya, akan diseleksi, yang lolos nanti akan mendapat email bahwa nanti akan diundang untuk interview. Biasanya kalau yang nggak lolos, dia nggak akan dapat email. Berarti kalau yang dapat email, insya Allah lolos. Nanti akan dijelaskan tanggal berapa gitu, nanti akan interviewnya. Kemudian yang paling penting adalah di dalam interview itu nanti kita harus ingat apa-apa saja yang sudah kita isikan di dalam application form, karena majority itulah yang akan ditanyakan. Dan nantinya yang lolos itu juga akan mendapat email bahwa Anda, sudah lolos, dalam short course ini, tuh. Nah, sekarang yang penting adalah things to note when applying, as short course. Jadi di setiap, setiap note ini saya memberikan, suatu quotes bahwa seperti yang saya bilang tadi, "Intellectual growth should commence at birth and cease only at death." Jadi yang namanya belajar itu tuh nggak ada berhentinya sampai kita mati nanti gitu ya. Tidak melihat umur. Umur berapapun nggak ada batasan karena, pendaftaran short course ini juga tidak dibatasi umur. Tidak seperti kalau kita misalnya sekolah di LPDP gitu ya, mau S2, S3 itu ada batasan umurnya. Kalau daftar short course ini nggak ada batasan umurnya. Kemudian
apa sih yang harus dipertimbangkan, apa sih yang harus disiapkan saat kita mendaftar yang namanya short course ini? Kita harus lihat persyaratannya untuk apply short course ini itu apa sih? Biasanya dijelaskan, apakah dia targeting-nya adalah kita yang pegawai teknis ataukah policy maker. Nanti dijelaskan. Apakah kita memenuhi syarat itu? Kemudian juga targeting dari kementerian lembaganya atau agencies-nya. Nanti biasanya dikasih list bahwa short course ini targeting agencies-nya adalah ini. Kalau misalnya contohnya kemarin itu saya di Bappenas itu ada unit kerjanya dijelaskan detail. Apakah orang-orang dari luar kementerian lembaga tadi nggak boleh apply? Boleh, tapi yang peluang atau prioritasnya yang lebih tinggi nanti yang untuk dapat adalah yang agencies atau kementerian lembaga yang targetin lagi, yang tadi. Nah, kemudian pada saat kita mencari short course yang sesuai, coba kaitkan antara tupoksi kita sehari-hari, kemudian juga visi misi BPS, 7 arah perubahan, Renstra BPS, bahkan kalau saya mencoba mengerucutkannya dari atas dulu. Saya melihat RPJMN itu fokusnya apa. Kemudian nanti saya turunkan ke Renstra BPS-nya yang terkait apa dengan short course ini. Saya turunkan lagi 7 arah perubahan BPS yang sekarang menjadi fokus sampai 2024 itu apa. Nah, dari situ nanti saya akan bisa fill the hole gitu ya, mencari blank spot apa yang bisa saya berikan, kontribusi saya apa di sini gitu. Sehingga dia harus inline. Kemudian juga kita harus mempertimbangkan kesesuaian minat dan lingkup kerja dengan topik short course. Apakah memang kita berminat di sini? Karena kan tentu saja ini akan memberikan semangat yang beda ya kalau kita minat atau kalau misalnya kita cuma disuruh sama bos gitu kan. Kalau misalnya kita minat, kita akan mengerjakannya itu dengan lebih semangat. Dan juga kesesuaian proyek yang akan kita angkat dengan tema AAS-nya. Kita harus mencari suatu proyek dan itu bukan hanya wacana, karena itu harus inline dengan tupoksi kita kan. Kita harus memperlihatkan bahwa kita sudah mempunyai proyek yang serupa gitu ya, yang sudah misalnya sudah ada inisiasi, kemudian peran kita di situ apa. Nah, kita ingin mengembangkan proyek itu. Biasanya itu yang menjadi poin penting. Kemudian yang satu hal penting lagi adalah terkait language kompetensi, itu teman-teman nggak harus punya TOEFL atau IELTS terbaru. Dia kalau yang namanya daftar short course ini, dia lebih fleksibel, lebih ringan syaratnya. Teman-teman bisa cukup melampirkan sertifikat, misalnya sudah pernah ikut international conference gitu. Bahkan teman saya ada yang apply pakai TOEFL atau IELTS yang udah expired pun masih diterima. Nah, berarti kan dia hanya melihat bahwa kita itu akan sanggup mengikuti short course ini. Karena nanti juga akan dilihat apakah kita pernah sekolah di bahasa pengantarnya juga bahasa Inggris gitu. Nah, kemudian yang note berikutnya adalah thanks to note about how to fill the application form. Kuncinya adalah if you fail to prepare, you are preparing to fail. Jadi kita harus mempersiapkan dengan matang gitu, termasuk proyek apa yang kita akan buat nanti ke depannya gitu. Personal branding kita di dalam mengisi si application form itu harus kuat sekali. Yang harus diperhatikan adalah pastikan kita mengisi semua pertanyaan dengan lengkap, jangan sampai ada yang terlewat, termasuk juga berkas-berkas yang harus di-attach itu jangan sampai ada yang terlewat. Semua persyaratan harus dipenuhi. Termasuk nanti akan ada recommendation letter dari atasan, itu harus di-attach di sana. Kemudian nanti akan ada pertanyaan yang terkait saya jelaskan tadi, misalnya kita diminta ke depannya kita akan bikin apa sih? Nah, tipsnya itu gimana sih bikin proposal atau esainya gitu untuk ngisi yang namanya application form? Jangan wordy. Kebanyakan kita, termasuk saya gitu ya, orang Indonesia itu biasanya sama orang luar, saat saya kuliah dulu itu dibilangnya adalah orang Indonesia itu cenderung wordy. Suka banget gitu ya merangkai kalimat-kalimat indah, tapi itu nggak fokus pada intinya. Bulet lah istilahnya, melebar kemana-mana.
satu paragraf ternyata intinya cuma satu kata. Padahal kan nanti ada batasan kata di sana. Nah, teman-teman itu harus concern di sana. Di batasan jumlah kata di sana, buat singkat, padat, jelas. Jadi minat kita apa, kemudian nanti kontribusi kita ke depannya apa, proyek apa yang akan kita buat, dan nanti manfaatnya buat BPS, buat Indonesia apa. Buat sesingkat mungkin, sepadat mungkin, dan sejelas mungkin. Kemudian nanti yang namanya award project-nya itu istilahnya adalah harus grassroots action. Nggak usah bermimpi terlalu besar karena kita juga harus mempertimbangkan durasi waktu di mana dari pre-course, kemudian short course, dan sampai post-course itu adalah rentangnya 6 bulan. Sehingga nanti kita harus mencoba kira-kira proyek saya akan selesai nggak ya, gitu, doable nggak ya, visible untuk dilakukan atau tidak ya. Yang juga tentu saja kita harus kaitkan kembali lagi dengan tupoksi kita. Kemudian hubungkan topik yang dari short course itu dengan bidang kerja kita, background pendidikan kita, kemudian manfaat yang akan kita dapat setelah kita ikut short course, kemudian kontribusi yang bisa kita berikan. Nah, itu harus kuat banget. Dan yang salah satu hal yang penting juga adalah tonjolkan kemungkinan adanya partnership dengan Australia, Indonesia, Australia. Kemudian best practice apa yang kira-kira nanti akan bisa kita aplikasikan di proyek kita. Kemudian yang penting lagi adalah motivasi kita harus kuat. Dan juga tujuan keikutsertaan ini, bagaimana kita menarasikan di application form itu juga menjadi poin plus di dalam penilaian. Dan yang tahapan terakhir adalah saat interview. One important key to success is self-confidence. One important key to self-confidence is preparation. Again, the key is preparation. Dan berikutnya adalah self-confidence. How we present ourselves. Bagaimana kita personal branding kita itu seperti apa. Jadi, kita harus menyiapkan dengan matang, baca kembali application form kita, apa-apa saja yang sudah kita tulis di sana. Kemudian kita juga harus, kalau teman saya bilang, banyak kepo. Keponya tentang apa? Tentang Australian Awards. Jadi apa sih yang mereka cari? Tujuan mereka itu bikin short course itu apa sih? Apa sih yang diharapin dari short course yang kita akan apply itu? Kemudian topik short course, misalnya yang seperti saya itu governing in the digital age, kemudian juga satu data Indonesia, berarti saya harus banyak baca terkait dengan data integration, kemudian juga Perpres, satu data Indonesia, yang Perpres nomor 39 tahun 2019, kemudian juga terkait dengan SPBE, dan posisi BPS di dalam mendukung satu data Indonesia itu apa. Nah, itu coba dibelajari semua. Kemudian kita juga harus banyak kepo tentang Australia. Gimana sih kondisi di sana? Apa sih yang sudah mereka lakukan yang terkait dengan topik short course kita ini, sehingga pada saat, paling tidak pada saat post course kita nggak benar-benar blank gitu ya. Kita sudah punya informasi awal gitu pada saat diskusi, jadi kita nggak diem aja. Kemudian ini paling penting menurut saya, be confident, be positive, and be polite. Jadi istilahnya adalah interview itu adalah kalau dibilang resmi gitu ya, memang karena itu adalah media resmi untuk melihat kapasitas kita, tapi juga jangan terlalu yang kaku dalam membawakan diri, jangan terlalu takut. Kalau ditanya jawab dengan lugas, jawab dengan yakin gitu bahwa kita benar-benar tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, itu akan terlihat bagaimana kita mempresent ourselves, itu akan terlihat, dan itu juga akan meyakinkan si interviewer nantinya bahwa kita layak atau enggak nih gitu ya. Kalau misalnya kita ragu-ragu menjawab, itu nanti bisa aja terlihatnya, ini yang kemarin ngisi application-nya, ini dia sendiri atau bukan ya gitu. Terus kalau ragu-ragu, lah dia aja ragu gitu ya, apalagi kita yang mau ngasih scholarship gitu kan. Jadi kita harus yakin gitu, yakin dengan diri sendiri. Present the best version of you.
yakinkan pewawancara bahwa kita adalah kandidat yang layak untuk short course tersebut. Kemudian kuasai isu terkait topik short course yang ditawarkan, ini masih inline dengan poin pertama. Kemudian juga konsisten antara jawaban di application form dan juga pada saat interview. Tunjukkan atau tonjolkan capaian-capaian atau prestasi-prestasi kita yang sudah diperoleh yang berkaitan dengan topik short course. Kemudian yang terakhir adalah yakinkan bahwa proyek kita doable, visible untuk dilakukan di 6 bulan durasi short course ini. Kemudian juga proyek kita tonjolkan bahwa dia ke depannya akan impactful, akan memberikan output yang nyata, bukan hanya bagi BPS tapi juga bagi Indonesia. Nah, ini juga yang paling penting, jadi nggak ribet sih perizinan dan administrasi pada saat ngurus short course itu, tapi memang sekarang agak sedikit berbeda. Kalau apply short course ini memang tidak diharuskan pakai paspor dinas. Kita boleh pakai paspor biasa boleh. Tapi bagi teman-teman yang pengen pakai paspor dinas, pengajuan permohonan paspor dinas dan juga exit permit-nya sekarang kalau untuk teman-teman yang kerja di BPS Pusat itu harus bersurat melalui eselon 1 kita masing-masing, itu bersurat ke Pak Sesama. Kalau teman-teman di daerah, berarti misalnya di provinsi, ya berarti bersurat dari kepala BPS provinsinya ke Pak Sesama. Kemudian prosesnya berapa lama sih? Nggak lama kok sebenarnya. Jadi 7 hari nantinya prosesnya di Setnek, kemudian 3 hari di Kemlu. Ya, tapi ingat waktu ya, jangan terlalu mepet ngurusnya. Karena kita butuh 10 hari untuk sampai proses ini selesai, tapi memang ada satu syarat, kita harus dapat offer letter dulu kan dari pihak AAS-nya. Nah, setelah kita dapat itu, langsung proses pengajuan untuk paspor dinas dan exit permit. Proses selanjutnya adalah yang bikin surat tugas itu bukan dari unit kerja masing-masing. Yang bikin surat tugas untuk short course maupun untuk yang tugas belajar sekolah lagi itu adalah Pusdiklat. Jadi eselon 2 harus mengajukan usulan pelatihan teknis ke Pusdiklat, kemudian Pusdiklat akan membuatkan surat tugasnya. Kemudian ingat nanti akan ada endorsement letter atau recommendation letter yang harus ditandatangani oleh eselon 2. Dan yang visa kita nggak perlu ribet, nggak perlu keluar duit sendiri karena nanti akan diurus oleh panitia atau oleh AS-nya. Nah, ini adalah tahapannya. Jadi yang tahapan short course itu nantinya akan terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah pre-course. Pre-course-nya itu di Indonesia. Kalau yang Australian Awards Indonesia ya, kalau yang seperti short course-nya Mas Suryo itu karena ASEAN, dia kan online ya, karena pesertanya tidak semua di Indonesia. Tapi kalau yang semua pesertanya di Indonesia, dia akan dilaksanakan secara offline, biasanya di Jakarta. 3 hari nanti semacam ada workshop gitu, di mana pada saat workshop ini pun kita harus sudah siap dengan proyek apa yang akan kita buat. Karena kita harus presentasi nanti di hari terakhir, hari ketiga. Atau hari kedua, saya lupa. Pokoknya nanti di akhir kita harus presentasi rancangan proyek. Tapi nggak usah dibikin pusing. Nanti karena semangatnya kan biasanya kolaborasi ya antar sesama awardi ya. Topik proyek ini masih bisa berubah dengan seiringnya nanti pelaksanaan short course, misalnya kita di Australia kok ternyata ketemu ide baru gitu ya yang ternyata lebih menarik, kemudian kita juga bisa kolaborasi dengan sesama teman yang lain dan proyeknya akan lebih komprehensif lagi gitu. Nah, itu boleh berubah pada saat kita short course di Australia. Nah, kemudian tahapan keduanya adalah in Australia course-nya itu 14 hari dan menariknya kita akan jalan-jalan ke berbagai kota. Jadi kalau saya kemarin karena pelaksananya adalah Griffith University gitu, main-nya memang di Griffith, tapi akan ada site visit ke mana-mana
Saya kemarin juga ke Gold Coast, kemudian saya ke Canberra, dan terakhir semua short course itu akan endingnya adalah di Sydney. Di Sydney nanti kita akan dikasih waktu yang benar-benar cuma buat jalan-jalan, teman-teman menikmati short course sudah berakhir, mau shopping-shopping gitu ya, keliling Sydney bebas. Bahkan pada saat di Sydney itu kita nggak boleh misalnya, aduh kok saya masih pengen ketemu ini ya, pakar ini ya untuk bisa nambah-nambah kontribusi, ngasih insight ke proyek saya gitu. Itu malah nggak diizinin. Biasanya memang benar-benar dikasih waktu buat jalan-jalan. Bahkan di tengah-tengah short course yang di Australia pun gitu ya, di saat weekend, itu kita akan diajak jalan-jalan. Kita akan diajak, kalau saya dulu tuh ke Currumbin gitu ya, semacam kebun raya lah. Nanti bisa ketemu sama koala, bisa meluk koala, bisa gendong, terus bisa ngasih makan kanguru, dan itu setengah hari. Siangnya untuk shopaholic yang seperti saya, itu nanti akan diajak ke shopping center terbesar dengan yang semua barang di mall itu sale gitu. Jadi siap-siap yang shopaholic siap-siap kalap di sana. Dan itu menariknya. Jadi kita bukan cuma belajar tapi juga kita having fun. Jadi balance lah ya. Kemudian nanti setelah selesai, saya kemarin kan selesainya di bulan Maret, 3 bulan kemudian, itu nanti kita akan ada post course. Nah, di post course ini, workshop juga, selama 3 hari, kita akan present the final of our project itu apa. Jadi harus sudah ada hasilnya. Bukan cuma rancangan, tapi juga sudah diaplikasikan, sudah diimplementasikan. Ini adalah cost benefits-nya. Jadi nanti flight-nya kita sudah free, akan dibayarkan oleh panitia, kemudian kita akan dikasih akomodasi yang juga semuanya ini di sini free ya. Jadi ini adalah contoh akomodasi kami pada saat short course ini kami di Brisbane. Di Brisbane nantinya akan diberikan satu apartemen gitu, fully furnished, yang satu apartemen 2 kamar diisi oleh 2 orang. Jadi nanti 1 kamar 1 orang. Kemudian nanti sudah ada fasilitas untuk memasak, kemudian juga untuk mencuci, untuk mengeringkan pakaian. Jadi kuncinya nggak usah bawa baju banyak-banyak, karena nanti baju itu bisa cuci kering. Itu pelajaran saya kemarin, saya terlalu banyak bawa baju, akhirnya pulangnya over baggage. Jadi nggak usah, karena nanti sudah fully furnished, teman-teman sudah aman di sana. Ataupun kalau enggak, teman-teman bisa beli di sana, gampang. Kemudian nanti kita juga akan dapat yang namanya medical care insurance. Memang di depannya kita harus, kalau misalnya kita sakit gitu ya, kemudian kita berobat ke dokter gitu ya, bisa pakai medical insurance ini ya. Kalau kelihatan yang pink ini, Medibank for Better Health ini adalah medical care insurance yang kami dapatkan. Memang di depannya kami suruh bayar sendiri, misalnya ada yang sakit, tapi nanti di belakang itu bisa diklaim nantinya. Kemudian nanti pas datang itu akan langsung dapat SIM card gitu. Jadi kalau menurut saya nggak perlulah kita misalnya Telkomsel yang untuk daftar untuk bisa dipakai di luar negeri gitu. Biar hemat karena nanti di bandara pun nanti akan ada free wifi gitu. Bandara Sydney free wifi, bandara Brisbane pun free wifi, atau kalau nggak nebeng dulu lah ya ke teman sebentar boleh lah ya gitu. Karena begitu sampai di hotel akan sudah langsung dikasih SIM card, langsung diaktifasi dan langsung bisa dipakai. Kemudian kita juga akan dapat living allowance. Kalau saya kemarin sekitar 80 sekian dolar yang mencakup nanti untuk kebutuhan makan sehari-hari. Kalau untuk transportasi nggak perlu mikir karena sudah dikasih nanti kartunya ya. Jadi ke kampus itu nanti kita kalau di Brisbane itu ada yang namanya kartu yang bisa dipakai untuk semua public transport, itu GoCard namanya. Kemudian kalau site visit pun nanti akan disediakan bisnya oleh penyelenggara. Jadi uang yang living allowance itu nanti biasanya ya cuma untuk makan atau teman-teman misalnya pengen shopping apa gitu. Ini tidak dikasih dalam bentuk cash, biasanya dikasih dalam bentuk Mastercard gitu. Jadi pada saat teman-teman misalnya kembali masih ada uangnya di dalam Mastercard itu, jangan lupa ambil di ATM, kosongkan karena di Indonesia itu nggak akan bisa diambil. Itu kuncinya.
Kemudian juga nanti di kampus, karena pelaksanaan biasanya kan majority di kampus ya, jadi akan ada on-campus WiFi yang tidak akan mengurangi kuota internet kita. Jadi ini adalah banyak sekali course benefit yang akan kita dapatkan selain ilmu, kemudian juga kita jalan-jalan gratis tadi, ini adalah beberapa course benefit yang akan kita dapatkan pada saat kita short course. Nah, ini yang terakhir adalah things to note about a work project. Every project is an opportunity to learn, to figure out problems and challenges, and to invent and reinvent. Jadi, bikin project yang sangat impactful. Jadi teman-teman bukan cuma sekedar ya udahlah ikut short course aja lah, projectnya ya udahlah asal-asalan aja lah. Karena kan kita ya selain kita having fun, tentu aja kan kita harus ada kontribusinya lah ya ke kantor ya. Jadi di dalam bikin project ini nanti kita harus memikirkan beberapa hal bahwa kita harus mengidentifikasi topik project yang kira-kira impactful apa. Kemudian yang saya jelaskan tadi, topiknya masih bisa berubah kok, jadi nggak masalah. Kemudian juga yang perlu dipikirkan adalah kita harus punya planning yang detail gitu ya, di durasi waktu yang ada 6 bulan, nanti di setiap bulannya itu saya akan bikin apa yang akan saya kerjakan di sini. Nah, sehingga nanti pada saat post course terakhir gitu, kita sudah yakin bahwa award project kita itu bisa selesai. Jadi di dalam planning suatu project itu kita harus memikirkan tujuannya apa sih? Kemudian yang pertama tentu saja judulnya, judul project award kita itu apa? Kenapa kita milih topik ini? Kemudian bagaimana kita akan mengadres si project ini? Bagaimana kita akan merumuskan mengimplementasikan project ini? Kemudian bagaimana kaitan project kita ini dengan short course atau topik short course yang kita ambil? Dan yang tadi saya bilang semangat kolaborasi, kira-kira siapa ya yang bisa kita ajak kolaborasi di sini, kemudian siapa yang bisa mengambil manfaat dari proyek kita. Nah, ini adalah langkah-langkah di dalam pembuatan project awards. Yang pertama tadi, di pre-course workshop, kita sudah harus punya rencana, karena kita harus mempresentasikan ide proyek kita nanti pada saat pre-course ini. Kemudian pada saat menjelang in Australia course, nanti kan ada jeda 1 bulan. Di situ akan ada mentoring secara online. Nah, pada saat mentoring ini, itu kita harus bisa menjelaskan progresnya apa dari pre-course kemarin. Apa yang sudah kamu lakukan di dalam 1 bulan ini. Nah, kemudian di in Australia course-nya, nanti kita akan belajar bukan hanya di kelas gitu ya, lecturing, tapi juga akan ada site visit, implementasi atau best practice yang sudah dilakukan di Australia. Kemudian nanti juga akan kita melakukan networking. Jadi kita akan dikenalkan dengan para expert di bidangnya gitu. Jadi teman-teman juga bisa memperluas networking bukan hanya di Indonesia tapi juga di Australia. Nah, nanti framework misalnya kita bisa ketemu suatu framework yang kira-kira ini bisa kita aplikasikan nih di project award kita. Nah, dari situlah kita akan masukkan di dalam project award. Kita implementasikan. Kemudian pada saat jeda antara in Australia course dengan post course itu kan ada jeda sekitar 3 bulan. Nanti di jeda 2 bulan di antaranya itu masih akan ada mentoring lagi. 2 kali mentoring secara online. Nah, setiap bulannya ditanya progresnya seperti apa. Nah, di akhir nanti kita harus bisa mempresent proyek kita pada saat post course. Hasilnya seperti apa. Jadi proyeknya itu bisa teman-teman dalam bentuk misalnya training, kemudian juga capacity building, bisa juga bikin prototype atau model, atau bikin guideline atau SOP, kemudian juga policy brief, macam-macam. Jadi nggak terpaku misalnya, wah karena governing in the digital age, saya harus bikin dashboard tertentu, saya harus bikin platform tertentu, enggak seperti itu. Jadi ada keleluasaan tipe-tipe project awards yang bisa kita
bikin. Nah, ini adalah sebagai contoh saja, ini adalah award project kami. Jadi izin memperkenalkan diri. Jadi kemarin ini project kami ini terdiri dari 3 orang, saya sendiri, kemudian Mas Aja Nasrun yang sudah bergabung juga bersama kita di sini. Terima kasih Mas Aja sudah bergabung. Kemudian ada Mbak Alfa. Jadi we complement each other gitu ya. Nanti kita akan lihat peran-peran kami itu masing-masing seperti apa. Nah, kenapa kami ngambil topik Understanding Recent Migration Pattern in Bangka Belitung Province using the MPD atau mobile phone data, mobile positioning data toward better policy making. Jadi tentu saja kita harus di dalam merancang suatu proyek, ini adalah contohnya, kita harus bikin yang namanya problem definition-nya. Kalau contohnya di yang migrasi tadi, yang namanya data itu kan harus mudah diakses. Kemudian juga dia harus yang cost efektif atau less budget. Dan dia harus tersedia timely atau secara periodik. Nggak bisa dia tersedia misalnya setiap 5 tahun sekali, 10 tahun sekali. Karena yang namanya perumusan kebijakan itu kan setiap tahun. Nah, data harus tersedia juga periodik setiap tahun. Datanya harus akurat, datanya harus dapat dipertanggungjawabkan. Keterbatasan sensus survei di BPS itu apa sih? Dia hanya contohnya yang migrasi, pertanyaan migrasi bisa tersedia di sensus atau supas. Atau sekarang memang tersedia di yang namanya Sakernas juga ada pertanyaan terkait migrasi, tapi ada satu limitasi lain bahwa yang namanya responden itu punya memory lapse, apalagi kita bicara masa lalu. Migrasi itu kan point to point, bisa saja ada kesalahan di sana. Sehingga dari sini kami menawarkan alternatif data source-nya adalah menggunakan big data dari mobile positioning data. Dari situ akan terlihat pergerakan manusia itu dari mana ke mana. Nah, nanti kita bisa menentukan yang namanya home base dia di mana, kemudian dia kerja di mana. Nah, dari sini kita bisa merumuskan, oh orang ini melakukan migrasi. Karena kita melihat nanti periodenya bisa aja pergerakan selama 1 tahun atau 5 tahun. Nah, kemudian kami membaginya, how we did our project adalah kita membagi dengan clear, we define our responsibilities very clear. Jadi karena saya di unit kerja direktorat tempatnya si statistik migrasi tadi, walaupun memang bukan di fungsi migrasi, tapi memang itu juga di direktorat saya, tugas saya adalah merumuskan konsep migrasi itu apa, kemudian juga memetakan ketersediaan datanya itu seperti apa. Dari sini nanti Mbak Alfa akan mengimplementasikan, oh oke, menggunakan MPD ini dia akan bikin data modelingnya, dia akan mengolah datanya, kemudian dia akan membuat suatu platformnya. Nah, peran Mas Aja apa? Karena Mas Aja berasal dari Babel, nah nanti Mas Aja yang akan mengimplementasikan si dashboard ini, si platform ini akan bisa dipakai oleh pemangku kebijakan, oleh Pemda atau OPD-OPD di Bangka Belitung untuk melihat apa saja sih gitu. Nanti akan kita lihat. Nah, proyek kami jadi karena masing-masing walaupun kita sudah kolaborasi harus punya namanya kontribusi masing-masing. Jadi di sini saya berperan nanti membuat manualnya atau buku pedomannya, nanti kemudian Mas Aja akan knowledge sharing-nya terkait platform ini, dan Mbak Alfa adalah bikin platformnya. Kemudian kita juga harus memetakan dari proyek kita itu stakeholder-stakeholder yang akan kita libatkan, kemudian stakeholder yang akan bisa menerima manfaat itu siapa aja. Ini penting sekali. Ini adalah contohnya, jadi pada saat dijeda gitu ya antara short course dengan sebelum post course, kami melakukan yang namanya sosialisasi penggunaan big data kepada para OPD di Bangka Belitung gitu, termasuk juga kami menjelaskan proyek kami, manfaatnya ini nanti apa. Di sini kami kolaborasi antara saya dengan Mas Aja, kemudian juga kami mengundang yang ahlinya di tourism statistics, karena MPD ini adalah inisiasinya dari tourism statistik awalnya, sehingga kami juga perlu mendapatkan insight dari tourism statistik untuk juga bisa diaplikasikan.
Nah, ini juga Mbak Alfa juga melakukan webinar kolaborasi dengan Telkom. Nah, disinilah nanti juga akan terlihat bahwa oh nilai plus kita itu bukan cuma sekedar bikin proyek, tapi juga ada manfaatnya. Nah, ini adalah contoh what project, ini adalah manual migration yang saya buat, konsep migrasinya, cara menghitung migrasi seperti apa, kemudian cara menganalisis angka-angka atau indikator-indikator migrasi itu seperti apa. Dan di sini, ini kami juga memperlihatkan best practice atau what we learn from the short course adalah kita dapatkan framework dari short course itu pada saat kita site visit di eHealth Queensland, oh ternyata bisa juga ya kita aplikasikan ya. Jadi kita per tahap itu kita bisa memasukkan sesuai dengan project kita. Dan ini adalah terakhir final outcome dari proyek kami. Kami akan membuat suatu dashboard yang mengkombinasikan antara data konvensional dari survei dan sensus yang ada di BPS, kemudian juga dengan data MPD. Yang pertama, kami akan memperlihatkan migrasi masuk, migrasi keluar, kemudian net migrasinya di bubble itu seperti apa. Kemudian nanti kita akan bisa memberikan semacam analisis implikasinya seperti apa. Kalau misalnya net migrasinya itu plus kah atau minus kah, nah artinya itu seperti apa. Nah, kemudian kita mencoba menghubungkan dengan potensial ekonomi di bubble itu seperti apa. Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur untuk menunjang adanya migrasi masuk dan migrasi keluar itu seperti apa? Dari segi pendidikan, ketenagakerjaan, kemudian ketersediaan fasilitas kesehatan, dan juga nanti kita bisa memberikan gambaran karakteristik migrannya itu seperti apa? Apakah di usia produktif kah? Apakah di usia sekolah kah? Nah, dari situ juga terlihat nanti implikasi kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah bubble seperti apa. Ini yang terakhir, jadi teman-teman bisa lihat bahwa banyak sekali momen pembelajaran. Kalau yang di pojok kiri atas, ini pada saat kami show course, ini lagi mau nonton si Transformers, kemudian ini yang lain ini adalah site visit ke berbagai tempat yang sudah ada best practice pelaksanaan digitalisasi. Kemudian juga pada saat di Canberra, kami juga jalan-jalan ke kemana-mana lah, diajak kemana-mana. Kemudian ini juga ada contohnya nanti teman-teman bisa mempunyai pengalaman ngasih makan kanguru, foto dengan koala, bahkan nanti bisa makan juga daging kanguru. Mungkin ini yang bisa sedikit saya share terkait pengalaman, kemudian apa-apa saja yang perlu kita perhatikan pada saat mendaftar short course. Mas Suryo, waktu, tempat, saya kembalikan ke Mas Suryo. Iya, baik. Selamat siang, Mbak Diah. Siang, Mbak Syarifah. Iya. Salam kenal untuk Mbak Diah, teman-teman semuanya. Untuk sesi tanya jawab ini, insya Allah saya akan membantu untuk menjadi moderator. Sebelumnya, saya izin juga ke Mbak Diah dan ke teman-teman SB dan ke teman-teman peserta sekalian. Saya dari tadi sudah coba otak-atik kamera, tapi nggak tahu kenapa kameranya kayaknya nggak connect, jadi saya nggak bisa. Tapi alhamdulillah sudah ada muka saya terpajang jelas di situ ya. Jadi kalau yang penasaran, Cantik, jelas. alhamdulillah. Jadi kalau yang penasaran ini yang ngomong kayak gimana orangnya, nah itu udah terpampang jelas gitu ya. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada kepada narasumber hari ini, luar biasa. Saya tuh rasanya dengerin tuh kayak ikut sama Mbak Dia dari daftar, terus di sana sampai workshop tuh saya kayak berasa tuh kayak ada di situ juga gitu loh Mbak. Luar biasa banget. Terima kasih ya Mbak Dia. Nah, untuk teman-teman sekalian seperti yang tadi sudah Mas Suryo sampaikan di depan, untuk pertanyaan boleh lewat chat atau kalau yang mau bertanya langsung silakan boleh raise juga. Mungkin untuk pertama-tama saya beri kesempatan teman-teman yang mau nanya langsung nih, kapan lagi kan bisa nanya langsung sama narasumbernya gitu loh. Minggu-minggu, coba silakan. Ada yang mau bertanya, silakan boleh open mic untuk bertanya teman-teman ya. Mungkin sambil nunggu teman-teman yang untuk bertanya secara langsung, silakan resen ya. Saya akan coba sampaikan pertanyaan yang sudah direkap oleh teman-teman juga. Pertanyaannya Mbak Diah, Mbak Alfa sama Mas Aja, kok bisa bareng? Itu saat daftar memang bentuknya tim atau seperti apa? Boleh Mbak diceritakan, silakan. Oke.
Nanti Mas aja bisa nambahin ini. Jadi sebenarnya kami tuh daftar itu nggak barengan. Saya bahkan nggak tahu dari BPS itu yang daftar siapa aja. Karena saya kan waktu itu ngajak teman-teman di kantor, "Yuk daftar yuk, ini ada short course nih yang menarik nih," gitu kan. Apalagi kami ada yang namanya Project Sistem Statistik Hayati Indonesia. Itu adalah proyek awal saya rencananya. Di situ juga arahnya adalah satu data Indonesia. Nah, kemudian teman-teman saya itu kayak nggak pede gitu kan. Saya, "Ah, sudahlah, coba ah," gitu kan. Walaupun saya nggak terlalu ada kapasitas di sana, saya nyoba gitu. Bahkan pada saat pengumuman pun saya tuh nggak ngeh kalau Mas Haja sama Mbak Alfa itu keterima. Dan tiba-tiba Mas Haja itu WA saya, itu ngasih, "Mbak ini ya," gitu kan, "lolos ini." Ternyata yang lolos itu kita bertiga gitu. Nah dari situ baru tuh pada saat si pre-course Mbak Alfa ngasih insight, "Gimana ya kalau kita kolaborasi aja nih, kayaknya kita bisa saling mengisi," gitu kan. Baru di situ kita akhirnya kolaborasi. Gitu nggak Mas Haja? Monggo ditambahkan Mas Eja. Seru nggak? Iya, iya itu ya. Makasih Mbak Iva. Apa kabar di Sydney? Iya, Alhamdulillah baik, Mas. iya mungkin itu ya tadi sampaikan Mbak Dia. Saya juga nggak tahu. Tiba-tiba awalnya ada 4 ya Mbak Dia ya. Saya, Mbak Dia, Alfa dengan Mas Kadir ya waktu itu 4. Nah, akhirnya bertiga. Kemudian ya akhirnya kita buat grup bareng dan akhirnya proyeknya bareng gitu. Kalau apa ya coincidence saja ya tiba-tiba daftar. Saya juga kebetulan dari provinsi, mungkin nggak sekaliber Mbak Dia sama Mbak Alfa gitu ya, nyoba-nyoba akhirnya keterima ya barengan jadinya. Itu kali Mbak Iva. Oke, alhamdulillah terima kasih Mas Aja. Kayaknya memang jodoh mungkin ya Mbak bisa dibilang ya. Alhamdulillah juga ketemu proyeknya nyambung sampai selesai gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah direkapnya di Google Form, cuman kebanyakan sudah dijawab oleh paparan narasumber ya. Yang pertama, perlukah rencana proyek yang akan dilakukan untuk daftar? Itu nanti adakah monitoring untuk pelaksanaan dari AAS-nya? Gimana nih Mbak? Ada nggak sih monitoring kita melakukan proyek itu dari AAS-nya? Ada. Tadi ya yang saya bilang, antara pre-course kemudian sebelum in Australia course itu ada 1 bulan kosong kan. Nah, di situ ada mentoring secara online. Progresnya udah sampai mana, ada kendala nggak. Jadi nanti mentor juga bisa melihat apa yang bisa saya bantu di situ. Kemudian juga pada saat setelah in Australia course ke post course itu ada jeda 3 bulan kan. Jadi ada 2 bulan di tengah-tengahnya itu juga setiap bulan ada mentoring lagi online. Biar nanti kelihatan juga, oh ini nih bisa tercapai gitu, apa namanya, si proyeknya ini bisa selesai. Mentornya juga yakin bahwa proyeknya akan selesai pada saat post course. Karena pada saat post course memang proyek harus sudah selesai gitu. Oke. Jadi bentuk mentoring itu adalah salah satu bentuk dari monitoring juga dari AAS ya Mbak, udah sejauh mana sih proyek kita gitu kan, jadi nggak dilepas gitu aja gitu ya Mbak? Betul, bahkan Oke. kalau yang nggak bisa hadir secara online, biasanya harus mengirimkan report ya Mas Aja ya, melalui email ya ke AAS, apa yang sudah dia lakukan gitu. Jadi bukan cuma per tim, tapi juga per individu itu kelihatan jelas bahwa dia sudah berprogres gitu. Terus nanti ada monitoring nggak sih Mbak? Misalkan pas kita daftarin AAS itu kan kita udah nyebut nih rencana proyek kita tuh mau bikin ini gitu. Sama AAS tuh ntar dicek nggak sih kamu beneran nggak ngelaksanain proyek yang kamu daftarin waktu itu atau beda atau gimana gitu misalnya? Atau nggak ada? Kalau tadi kan Mbak bilang sebenarnya masih boleh ganti ya. Kenapa Mbak? Setelah post course atau di antara pre-course ke in Australia course-nya? Mungkin di antara itu ya. Ada nggak sih monitoringnya lagi? Gitu? Ada. Jadi nanti ditanya, kamu masih tetap topiknya sama atau misalnya pada saat di in Australia course itu kita bisa jelaskan bahwa proyek saya akhirnya nggak jadi itu gitu. Jadi proyek saya itu berubah menjadi ini. Itu juga harus terinform ke AAS-nya. Oke, jadi gitu ya untuk Mbak Lisa Syahbani. Silakan Mas Aja mau nambah sepertinya. Oh ya, silakan Mas Aja. Iya, saya mohon izin Mbak Dia, Mbak Iva, saya sedikit menambahkan. Jadi memang di awal ketika di proposal juga kalau di saya ya,
awalnya saya ingin buat waktu itu rumah kolaborasi gitu terkait role saya di provinsi Babel gitu ya, terkait Satu Data Indonesia. Akhirnya berubah juga gitu, jadi jangan khawatir untuk perubahan project gitu. Saya ingin mau sedikit nambah Mbak Diah, salah satu benefit kita untuk dapat AAS adalah Australia Award juga nantinya akan mendapatkan ini ya, untuk alumni bisa mendapatkan Australia Grant Scheme ya Mbak Diah ya. Iya, lupa saya. Jadi nanti kita para alumni ada sekitar berapa, 120 juta ya maksimal ya, mungkin ya, Yes. lebih ya. Nah itu nanti bisa bisa digunakan atau bisa diajukan untuk melanjutkan proyek-proyek yang ingin kita bangun gitu, dan juga bisa boleh juga berbeda, baik itu via grup dengan menggunakan afiliasi atau dengan para alumni gitu. Mungkin itu Iya, betul. tambahan dari saya. Iya, sedikit tambahan juga yang dari Mas Aja tadi, pada saat kita discuss juga, itu yang namanya grand scheme tadi itu nggak boleh proyek yang sudah didanai oleh BPS ya Mas Aja ya. Karena nanti takutnya akan saling, apa ya, kan nanti akan jadi pertanyaan gitu, karena kan ada wawancara ya pada saat sebelum mendapatkan si grand scheme tadi ya, nanti ditanya, "Ini udah ada anggarannya belum di APBN?" misalnya. Kalau sudah ada, kenapa kami harus support lagi? Nanti takutnya ada semacam duplikasi penganggaran. Jadi harus benar-benar si proyeknya itu adalah bukan proyek yang memang sudah ada di kantor dan sudah ada penganggarannya secara khusus. Oke, baik. Terima kasih Mbak Di dan Mas Aja. Pertanyaan selanjutnya nih Mbak, ada dari Mbak Nabila di BPS Kaur. Gimana tips agar esai kita spesial? Ada poin keunggulan pegawai BPS yang bisa, apakah ada poin keunggulan pegawai BPS-nya? Biasa kan kalau saya juga ya pas daftar AAS tahun kemarin kan kebetulan gagal ya teman-teman. Jadi kadang-kadang tuh ada insecure gitu, ya ampun kayaknya nggak ada spesial-spesialnya deh gitu jadi pegawai BPS. Apa sih Mbak yang bisa kita tonjolin sebagai pegawai BPS yang cocok untuk dicari sama AAS gitu? Silakan Mbak. Iya, sebenarnya kan kalau yang short course saya bilang tadi, itu kan ada targeting-nya ya. Kalau misalnya salah satu targeting-nya adalah BPS, tentu saja dia juga mengharapkan ada kontribusi BPS di sana kan. Nah, tonjolinlah di situ peran BPS misalnya di dalam Satu Data Indonesia itu apa. Karena kan peran BPS di dalam Satu Data Indonesia itu kan yang terkait standar data, metadata. Nah, itu juga tonjolin yang saya tadi bilang ya. Jadi sebenarnya bukan tonjolin BPS-nya, tapi tonjolin kita sebagai pegawai BPS yang dikerucutkan tadi itu. Misalnya berangkat dari tujuan pembangunan nasional, kemudian dikerucutkan ke Renstra, ke 7 arah perubahan, kemudian tentu saja inline dengan yang topik short course-nya ya. Nah, kemudian peran kitanya itu apa di situ untuk mendukung itu? Itu sebenarnya yang paling penting untuk ditulis di dalam aplikasinya. Mohon maaf, teman-teman ada yang bocor suaranya, boleh tolong di-mute dulu ya sambil narasumber menjawab. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Diah. Iya, jadi kalau saya seperti itu Mbak Syarifah. Jadi bahwa saya itu tekankan bahwa tugas saya itu juga selain inline dengan tujuan short course ya, itu inline dengan tupoksi saya di unit kerja, inline dengan 7 arah perubahan BPS, kemudian inline dengan visi misi BPS, dengan Renstra-nya, kemudian juga inline dengan RPJM-nya. Jadi nanti bukan sekedar menonjolkan BPS-nya, tapi juga tonjolkan peran saya itu di situ itu apa, bahwa peran saya itu penting untuk fill the gap kah gitu. Iya, terima kasih Mbak. Setuju banget sih teman-teman, memang penting banget kita mengerucutkan dari 7 arah perubahan yang tadi Mbak Diah jelasin itu udah kisi-kisi banget sih buat teman-teman, kayak kalau bingung mulai nulis dari mana ya. Nah, bisa tuh dari tips Mbak Diah tadi dengan cara mengerucutkan gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih di chat. Apakah saat di tengah proyek kita bisa mengubah haluan karena kendala yang tidak bisa teratasi? Dan batasan kolab proyeknya apakah harus satu instansi? Silakan Mbak. Oke, ini
seperti case teman kita juga ya Mas Aja ya, karena kendala pada saat itu juga, eee, si mentor itu kan terlalu sibuk gitu ya. Jadi ada semacam apa ya, metode atau apa tertentu yang sebenarnya dia pengen pakai, tapi karena memang nggak bisa, jadi dia harus shift, ubah haluan pakai yang lain, itu boleh boleh aja. Jadi nggak masalah, eee, baik setelah, short course in Australia short course ataupun sebelum itu tuh nggak apa-apa, masih berubah haluan, nanti yang penting adalah pada saat finalnya ya pada saat si post course itu, apa yang kita presentasikan di situ. Ini maksudnya batasan collab project-nya hanya untuk satu instansi, Mas Sandika Raja yang akan berangkat juga di topik yang sama, mungkin bisa menjelaskan secara lisan ini. Halo Mas Raja, Halo Mbak, kedengeran nggak? kedengeran. Pertama, Iya, selamat ya. thank you Mbak Dia. Makasih bantuannya Mbak Dia, Mas Suryo. Jadi bisa lolos. Sama. Pertanyaan saya ini sih Mbak, kan misalnya BPS, apakah harus berkolaborasi dengan BPS saja atau boleh sama misalnya Kementerian Kominfo atau Bappenas seperti itu? Nah, I see. itu Oke, Mbak. oke. Siap, siap. Thank Jadi you. collab project ini nggak ada batasannya, Mas Raja. Jadi yang penting adalah sesuai dengan dia bisa mengisi di sisi mana di project kita. Jadi contohnya itu ada teman dari BRIN itu juga collab dengan bukan hanya dari KL di pusat, bahkan teman di daerah yang juga beda instansi. Yang penting adalah bisa saling mengisi di project-nya gitu ya, complement each other di project-nya seperti apa. Jadi nggak dibatasi, oh karena BPS, BPS saja. Ini karena kebetulan kami itu kemarin sepemikiran, kemudian pengen bikin ini, plus sudah kenal lama gitu ya, komunikasi udah enak, karena kami masing-masing cuma beda satu angkatan gitu, ya sudah kita collab ini aja. Sebenarnya kita juga masih bisa collab dengan Kominfo ya Mas Aja ya. Jadi Iya. gitu. Silahkan Mas Aja Iya. kalau mau nambah. Izin nambahin, sebenarnya teman-teman semuanya kita nggak perlu terlalu khawatir ya dengan project itu. Saya kira nanti akan berkembang seiring dengan nanti bertemu dengan kolega yang lain gitu ya, teman-teman yang lain. Jadi kalau saya lebih cenderung kepada ketika kita mendaftar ya, hampir sama dengan cara kita mendaftar di beasiswa baik itu jenjang pendidikan ya. Cuman mungkin yang berbeda, saya hanya ingin sedikit menggarisbawahi ya, bahwa mungkin kalau teman-teman ada di provinsi atau ada di kabupaten, jangan khawatir ya untuk mencoba gitu, karena itu akan jauh lebih bermanfaat ya, apalagi di pemerintah daerah gitu. Itu saya kira peluangnya sangat terbuka gitu, dan ada gitu, dan itu sudah dibuktikan juga gitu. Kalau saya lebih cenderung kepada otentik ya, agak berbeda gitu. Jadi tulisan yang disampaikan harus juga ada pembeda. Apa sih bedanya kalau saya dengan yang lain? Jadi kalau misalnya teman-teman menuliskan pekerjaan atau harapan proyek yang akan dilakukan, apa bedanya kalau teman sebelahnya juga ikut dalam course yang sama gitu. Itu juga harus memang dipikirkan lebih dalam lagi gitu, sehingga itu jadi lebih natural ya. Itu saya kira penting sekali, dan menghubungkan ya, mencoba connecting dot ya dengan apa yang telah dilakukan, rule-rule-nya. Nah, mungkin kalau saya lebih cenderung mungkin karena beruntung saja ya, kebetulan misalnya di Bubble gitu, ketika kita menjadi ketua tim pembinaan Satu Data Indonesia, kemudian project yang juga inline gitu, kemudian kita punya project untuk Change Agent Network-nya Rumah Kolaborasi untuk Satu Data Indonesia. Nah, itu saya coba bungkus saja gitu dengan singkat gitu, yang saya berharap bahwa itu bermanfaat bagi BPS ya secara organisasi dan OPD. Jadi ya teman-teman tinggal menggali yang kita punya gitu. Saya kira saya kira pasti bisa gitu ya, bisa dihubung-hubungkan dengan yang lain. Kalau project nanti akan berkembang, karena terus terang di belakang ya Mbak Diah ya, kita bertiga tadi kata Mbak Diah, Mbak Alfa 39, saya 40, Mbak Diah
Kelihatan Sorry. angkatannya. Iya. Kami cuma berbeda satu angkatan gitu. Mbak Dia paling ini, Paling tua gitu ya. kakak kami yang paling cantik gitu. Jadi sama Mbak Alfa gitu. Jadi kami tinggal berkolaborasi, punya tujuan yang sama ya Mbak ya, dalam tanda kutip ya. Nah ini akhirnya kami buatkan proyeknya ini. Itu nggak ada masalah. Waktu itu bahkan kita ingin bergabung dengan Menpan RB ya Mbak ya. Nah, itu juga. Terkait SPBE juga gitu. Jadi nggak ada masalah terkait proyek teman-teman. Jadi saya kira hampir sama dengan mencoba untuk mendaftar beasiswa, tinggal ya cari saja unikannya ya, otentikitasnya itu paling penting saya kira gitu. Dan ada juga yang paling penting Mbak Dia, Mbak Iva, nanti teman-teman coba lihat tangannya gitu. Nanti habis dilihat tangannya kemudian dilihat itu kira-kira garis tangannya bisa sampai sana nggak ya, itu juga menumbuhkan kepercayaan diri ya. Ada faktor keberuntungan juga ya Mas di sana ya. Saya kira apalagi di BPS itu sangat kompetitif ya di kita ya. Jadi mereka sangat due respect ya dengan teman-teman di BPS. Mereka tahu kualifikasi. Maksudnya BPS tahu apa yang sedang dikerjakan gitu dan pasti punya project dan bagaimana nih teman-teman bisa membedakan dengan teman sebelahnya aja gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, ada kalimat yang beda aja. Nah, itu yang saya kira penting sekali. Nah, itu yang memang harus digali pribadinya ya, masing-masingnya itu yang paling dominan. Nah, kalau tadi saya sampaikan kalau saya mencoba gitu ya. Kita ada yang mendaftar kemarin ada sekitar 600 ya, Mbak ya? Ya, betul. Diambil 600 yang diambil dengan 25. Jadi, nah itu sangat kompetitif sekali saya kira. Oke, terima kasih Mas Aja, Mbak Diah. Nah, ini kebetulan ada follow up question nih buat Mas Aja juga mungkin ya. Jadi kan tadi Mbak Diah sudah menjelaskan tips menonjolkan diri kita sebagai pegawai BPS dalam esai. Nah, teman kita ada yang nanya nih Mas, gimana kalau kita adalah pegawai BPS dan di daerah gitu, di daerah atau mungkin misalnya dari kabupaten gitu, dia merasa, oh ruang lingkup saya itu nggak terlalu besar, jadi saya makin insecure gitu. Ada nggak sih Mas tipsnya untuk menonjolkan diri kita sebagai pegawai BPS di daerah gitu? Silakan Mas. Iya, mungkin saya pengalaman aja gitu ya, waktu saya program master juga, waktu Stunet dulu juga pernah di Belitung Timur gitu ya, jadi saya mencoba mencari apa sih yang unik. Nah, waktu itu masih Laskar Pelangi ya, dan saya mencoba menghubungkan Laskar Pelangi dengan program master yang saya pilih gitu ya. Nah, itu juga mencari itu ya. Kalau saya lihat, kemudian saya juga itu yang pernah saya lakukan gitu ya. Kayak di Bangka Belitung, role saya waktu saya program master juga saya ambil adalah saya lihat itu waktu itu IPM-nya masih rendah gitu, terus Laskar Pelangi. Nah, unsur-unsur yang seperti itu yang ditambahkan gitu sehingga kelihatan susahnya gitu, sehingga dengan adanya kita sebagai change agent ya, nah itu bisa membantu ya terkait isu yang konteks yang sedang kita pilih gitu. Saya kira memang harus banyak diskusi dengan teman-teman sebelahnya kelemahan di provinsi kita gitu. Tadi yang kata Mbak Dia fill the gap ya Mbak ya. Yes, betul. Oke, terima kasih. Jadi itu teman-teman ya, silahkan teman-teman cari lagi nih karakteristik unik dari daerah teman-teman tuh apa yang bisa diangkat, dan tadi kata Mas juga banyak diskusi gitu ya. Gak cuma sama teman sesama BPS, mungkin sama teman-teman ke dinas lain, instansi lain gitu. Silakan mencoba memperluas network supaya perspektif kita juga makin luas gitu ya, Mas Aja dan Mbak Dia. Nah, selanjutnya ada pertanyaan tentang dapat gelar atau enggak, terus fasilitas apa yang didapatkan. Tadi kalau fasilitas tuh udah dijelaskan panjang lebar ya. Saya ngiri banget sih, saya belum peluk-peluk koala tuh Mbak, udah sampai sini. Nanti deh insya Allah saya peluk-peluk koala juga. Terus tuh. Tapi gimana tuh Mbak, masalah gelar tuh Mbak? Kalau untuk short course tentu saja karena kan dia bukan sekolah resmi ya, jadi dia semacam training seperti kita pelatihan biasa ya, jadi tentu aja nggak dapat gelar khusus gitu ya Mas Aja ya. Kecuali kalau misalnya kita apply S2 atau S3 baru nanti akan dapat gelar, apalagi kan cuma 2 minggu ya. Jadi nggak ada, kalau untuk gelar nggak ada. Nah gitu teman-teman, nggak ada ya. Tapi tadi yang seperti jelas sama Mbak Diah tadi,
program ini tetap bisa untuk nambah-nambah resume ya Mbak, untuk menambah Betul, nanti pengalaman kita mendaftar ke S2 atau S3 gitu. Jadi betul. iya, walaupun nggak dapat gelar tetap ada manfaatnya tentunya ada manfaatnya juga gitu. Iya. Next, mungkin terakhir nih dari tadi kan ini ada teman-teman yang nanya perizinan kantor, tadi sudah dijelaskan juga, kemudian outcome-nya sudah juga tadi. Mungkin terakhir, sebelum kita tutup dari chat Mbak, agak panjang sih pertanyaannya, coba saya rangkum. Jika sudah tembus apply SC-nya, langkah apa yang harus dilakukan terkait dengan pemberkasan? Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Diah tentang pengajuan surat penyurat ke eselon 1 atau pusdiklat. Namun dalam pelaksanaannya diajukan oleh yang bersangkutan ya. Oh, maksudnya gini Mbak, kan tadi kita diminta bersurat dari eselon 2 ke pusdiklat atau ke sesama. Nah, itu dalam pelaksanaannya diajukan oleh yang bersangkutan itu seperti apa. Kemudian saya pernah dengar applying for affiliate title. Ini apa ya Mbak? Terakhir, saat SC bisa nggak ya sekalian cari LOE gitu. Silakan Mbak. Oke, pertanyaan yang pertama, Mas Aja udah ketawa karena Mas Aja yang ketiga ini kayaknya udah sambil-sambil nih kemarin ketemu Pak Salut di Sydney. Jadi yang pertama itu surat menyurat walaupun nanti diajukan oleh eselon 1 kalau di pusat atau eselon 2 dari daerah, tentu saja yang menyiapkan suratnya harus kita sendiri yang secara aktif. Kami pun kemarin Mas Aja, Mbak Alfa dan saya itu kami sendiri yang membuat draft suratnya, kemudian karena kami barengan kemarin gitu ya dari pusat ada yang dari daerah itu bisa langsung di dalam satu surat tuh nama kami bertiga. Kami bikin sendiri, kemudian ditandatangan eselon 1 yang di pusat, Deputi Miss kemarin kami dibantu, nah baru dikirimkan ke Pusdiklat. Jadi tetap yang menyiapkan ya harus kita sendiri yang secara aktif. Tidak bisa kita mengandalkan misalnya sekretaris kepala BPS provinsi, sekretaris Pak Deputi yang akan menyiapkan. Karena kan ini untuk kepentingan kita kan, jadi harus dari kita sendiri yang proaktif menyiapkan. Kemudian kalau yang affiliate title ini saya kurang clear juga ya, apa Mas Aja tahu nih Mas Aja? Iya, mungkin ini ya nanti mungkin bisa Mas Sabta bisa open mic ya. Apakah nanti ketika tadi ya mungkin apa maksudnya apa? Apakah dapat bisa nyambung lagi atau apa? Tapi kalau yang terakhir ya ini ya saya kira kita sebenarnya semua ditawarkan ya tetap bukan ditawarkan ya bahwa kemungkinan untuk networking itu ada gitu ya baik itu dengan semua site visit dengan profesor yang banyak memberikan materi. Saya kira itu penting sekali untuk menyiapkan kartu nama nih salah satunya ya Mbak Diah ya kita ya. Ya betul, ngumpulin kartu nama. Sampai Mengumpulkan nanti. kartu nama ketika ada di Australia, kemudian berkorespondensi dengan profesional, dengan para ahlinya, kebetulan banyak ahlinya, kemudian mencoba menghubungkan dengan proyek yang ketika kita ingin melanjutkan jenjang pendidikan tertentu gitu. Saya kira ini peluangnya terbuka lebar, sangat lebar sekali, dan ini juga kemarin sempat ditawarkan ya Mbak ya, maksudnya difasilitasi untuk dihubungkan gitu ya. Jadi waktu itu kita ada salah satu profesor yang ahli yang sangat kompeten di Brisbane itu, kemudian akhirnya mendapatkan koneksi dan kita akhirnya dapat paparan juga ya dari ahlinya gitu ya. Kebetulan ada teman kita yang punya project itu. Jadi itu bisa kalau saya pribadi ya tentunya ini sekali merangkul dayung ya, tetap harus kita upayakan untuk bertemu dengan prospektus ya dengan profesor-profesor yang ingin kita coba dekati. Saya kira itu tidak menutup kemungkinan ya Mbak ya. Betul sekali. Tapi kalah sama makan malam ya kalau di Jakarta saya kira saya masih jauh gitu. Tapi waktu itu saya sempat berjanjian gitu dengan profesor juga di Sydney, kebetulan profesornya, jadi saya sempatkan waktunya untuk silaturahmi ya. Akhirnya berujung pada diskusi proyek-proyek ke depannya ya untuk semuanya lah, kira-kira seperti itu. Ada kemungkinan. Tapi kalau LOE saya kira ada proses, dan prosesnya itu juga pasti profesional, pasti juga sesuai dengan prosedur, tetapi ibaratnya orang Indonesia ya,
ada orang dalam. Nah, itu saya kira kalau udah ketemu, saya kira jauh lebih mudah ya dalam proses seperti itu. Jadi kalau Mas Sabta nanti ketemu ada profesor di sana, ada waktu senggang, mungkin bisa dinner bareng gitu ya, Kata dulu kemudian Mas ya. diskusi. Iya, kalah sama lunch ya. Itu kali, mungkin Mas Sabta bisa lebih, ini Mas Sabta open mic, maksudnya apa Iya. yang pertanyaan nomor 2 ya? Affiliate title apa ya Mas Sabta ya? Ya, terima kasih Mbak Dia, Mas Aja, dan teman-teman semua, Bapak Ibu. Ya ini pernah melihat gitu ya teman dia diminta untuk mendapatkan semacam gelar afiliasi yang tidak hanya untuk akses unik kayak gitu ya. Jadi kayak semacam kita sebagai mahasiswa kampus itu, jadi kita bisa dapat akses ke perpustakaan secara luas, kemudian mobilitas di kampus dan segala macamnya seperti itu. Itu mungkin lokal kampusnya saja kali ya, kalau yang saya tangkap dari penjelasan Mbak Dia dan Mas Aja seperti itu. Oke, yang tadi yang LOA ya mungkin masih ta'aruf dulu ya Pak Mas Aja ya istilahnya. Iya, Ya. iya saya benar Mas Sabta. Iya, kita ta'aruf ya. Ya kebetulan saya sempat ta'aruf juga itu, gitu. Ta'aruf dengan profesor gitu. Pas waktu di Indonesia juga saya ta'aruf lagi pas mereka datang ke itu. Saya kemarin tuh saya pura-pura nanya malah sama profesornya. Saya ini background saya ini Pak gitu. Kira-kira saya kalau melanjutkan pendidikan lagi saya bagusnya kemana? Dan itu dijelasin sama dia. Oh kamu bagusnya ke sini. Oh iya. Akhirnya saya dapat apa pas saya akhirnya dapat insight juga. Oh bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Terus dia akhirnya ketika diskusi apa ide kamu, kita sampaikan ide-ide kita rencananya. Akhirnya dia mengarahkan ya. Kira-kira kemana ya, minimal universitas ya, karena ada universitas itu penting sekali agar kita lebih enak ya kalau mau shoppingnya ya, universitas mana yang harus kita kunjungi, kemudian nggak terlalu melebar, itu penting sekali gitu. Kemudian kalau yang tadi kita karena waktunya terbatas ya Mbak Diah ya, hanya 14 hari, saya kira mungkin Mas Wanca kalau kita akan membagi waktu ya, kalau sehari 24 jam kita bagi waktu menjadi kira-kira 4 lah ya. 4 itu kira-kira untuk kerja gitu ya, untuk istirahat gitu ya, untuk persiapan beres-beres sama mungkin holiday ya. Nah itu ya, jadi mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang punya niat untuk mencari jurnal gitu ya, dapat akun akses, saya kira sangat serius sekali, tapi rata-rata kita waktunya kemarin itu akunnya hanya untuk internet ya Mbak ya, tapi karena internet juga jarang juga kita ketika di kelas itu jarang, kita hanya lebih banyak kita mendengarkan karena materinya sangat penting-penting sekali ya, kita mencatat, jadi akses itu memang sepertinya belum tidak disediakan ya Mbak Dia ya kemarin itu ya. Yang tersedia hanya WiFi aja di kampus. Ya karena memang itu kan ya aktivitasnya di kelas mendengarkan lecture, terus udah gitu site visit gitu ya Mas Aja ya. Setelah itu Ya. pulang juga ya tadi Mas Aja bilang antara kita malamnya mempersiapkan project yang mau di-present atau iya kan nggak inilah ya, nggak munafik jalan-jalan lah ya, pasti kan harus balance ya semua. Udah ke Australia masa kita di dalam kamar aja, di apartemen aja kan ya Mas Aja. Networking, Iya, sosialisasi kan ya. itu tambahan ya Mbak ya. Iya. Terus ini kali Mas Sabta, satu hal yang penting juga selain kita juga bisa tadi ta'aruf sama profesor-profesor gitu ya, kenal, dapat insight, itu juga kita bisa ini kan, maksudnya PDKT juga sama orang dari Australian Embassy, karena kan mereka juga proses seleksi kan melalui sana. Dengan mereka mengetahui portfolio kita, kapasitas kita, itu kan bisa juga nanti memudahkan gitu. Bahkan kemarin saya juga didorong oleh Mbak Hindun tuh Mas Aja yang dari Australian Embassy gitu kan. Yuk Mbak Dia sekolah lagi gitu. Jadi kan mereka itu sudah tahu juga kan kualitas kitanya kayak gimana. Jadi itu juga bisa menjadi poin plus juga. Plus juga kalau yang namanya habis apply short course ini, itu nggak menutup kemungkinan ke depan itu nggak ada batasan waktu kalau nggak salah ya Mas Aja ya. Kita bisa apply lagi short course yang berikutnya asalkan
proyek kita yang sebelumnya sudah kelar gitu. Syaratnya cuma itu aja. Iya. Ya itu juga, oh ini saya mau nambah sedikit Mbak Iva, Mas Sabta, bahwa saya sempat diskusi dengan, jadi nggak hanya profesor ya, tapi juga dengan AAI juga ya. Jadi saya nanya gitu, pertanyaan saya sederhana gitu. Gimana sih kalau AAI itu cara menseleksi para kandidat? Nah ini penting kan buat, jadi pengen tahu gitu, nature-nya mereka itu gimana gitu. Jadi pertama adalah, karena ini kan mereka seleksinya bukan pakai AI ya, jadi kalau misalnya udah keisi seluruh dokumennya, pasti mereka akan tetap baca gitu. Nah itu saya juga sempat ini juga kan, kuris juga. Terus gimana ya cara mereka ingin menangkap ya, menyaring ya, saringannya besar apa kecil nih gitu. Ternyata salah satunya adalah, kalau yang dari ini ya, yang kesimpulan saya adalah pada kalimat pertamanya gitu ya, harus menarik gitu untuk mereka baca gitu. Jadi kalimat pertama pada tulisan paragraf-paragraf yang 150 kata itu penting sekali. Kemudian kalau kita di AAI kan ada itu contengan seberapa seberapa bagus bahasa Inggris kita ya, kan ada ya. Nah itu kalau bisa buatnya di advance ya. Jadi jangan yang terlalu, Jangan kita ragu-ragu. jangan ragu-ragu untuk menuliskan Walaupun bahwa nggak ada kita, IELTS, walaupun nggak ada TOEFL gitu ya. ya itu penting sekali, sehingga mereka, oh ini dia percaya diri dalam sisi kemampuan, mereka tidak perlu lagi untuk maksudnya mereka siap untuk berkomunikasi. Nah itu diberi gambaran seperti itu gitu. Itu jadi mereka nyaringnya jadi agak lebih mudah gitu, kira-kira gitu. Itu ya kali kalau dari pengalaman saya, Mas Sabta. Mantap. Oke, baik. Ini lengkap banget nih sharingnya dari Mbak Diah, dari Mas Aja. Terima kasih. Waktu tahun saya juga sebenarnya ada tuh peserta yang malah langsung nodong ke orang DFAT-nya minta terkait dengan untuk AAS di S2, dan juga ketemu sama profesornya itu langsung. Jadi memungkinkan banget buat teman-teman yang mau mengambil jenjang selanjutnya. Oke, karena sudah beralih kepada saya, jadi kita sudah sampai pada penghujung acara. Dari Mbak Diah atau Mas Aja, Mbak Diah boleh memberikan closing statement untuk di ujung. Tadi ya, seperti juga saya tekankan, juga Mas Aja tekankan gitu ya, belajar itu nggak mengenal usia. Teruslah belajar untuk meningkatkan kapabilitas, jadi manfaatnya bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk instansi kita tercinta dan juga untuk Indonesia. Kemudian yang paling penting adalah di dalam apply short course ini adalah personal branding, how we present ourselves, be confident and be positive. Itu mungkin intinya, dan yang paling utama adalah biar jalannya dilancarkan, kalau dari sisi saya ya, bukan teknis ya. Doa orang tua dan doa keluarga adalah yang paling penting, karena pada saat mereka ikhlas itu akan memuluskan jalan kita. Mungkin itu. Terima kasih Mas Suryo. Oh, mantap. Terima kasih banyak Mbak Diah. Mas Aja ada penutup mungkin? Saya ingin sedikit menambahkan saja, tadi sudah lengkap sekali dari Mbak Diah. Saya ingin menyampaikan bahwa kita ini kan pegawai di lingkungan Badan Pusat Statistik ya, dan tentunya kita juga memiliki aturan yang harus kita ikuti bersama ya. Dan ini saran saya buat teman-teman semuanya, buat kita semuanya, baik itu mengikuti jenjang pendidikan gelar ataupun non gelar, pasti ada proses bisnis yang harus kita ikuti ya, baik dari Pusdiklat juga, baik itu secara penawaran APBN atau non APBN, baik itu secara mandiri ya, itu juga saya kira perlu kita perhatikan bersama dan harus juga kita ikuti gitu. Jadi jangan juga kita mencoba untuk seakan-akan itu ada hak kita, tetapi juga memang harus kita harus wise ya dalam untuk mendaftar hal-hal seperti ini gitu. Itu saya kira sangat penting sekali. Perhatikan saja itunya, alur prosesnya di masing-masing. Mungkin tahun ini kita belum bisa diizinkan, tetapi jangan khawatir, insya Allah juga ke depan pasti akan ada kesempatan kita untuk
mengikuti hal-hal seperti ini. Terima kasih Mas Suryo. Mantap. Iya, siap. Terima kasih banyak Mas Aja, Mbak Diah. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah datang, sudah menyimak bareng-bareng kita belajar dari Mbak Diah. Semoga kebaikan sharing dari Mbak Diah, Mas Aja bisa dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlimpah. Amin. Untuk teman-teman, materi sudah di-share di grup WhatsApp, bisa disimak. Kemudian untuk kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa ya langsung bertanya ke Mbak Diah lewat Instagram gitu ya, atau Mas Aja juga Boleh. bisa ya. Silahkan. Udah ya, teman-teman udah tahu lah Instagram Mbak Diah apa sama saja. Jadi boleh silakan bisa ditanya langsung kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Teman-teman juga bisa menyimak untuk sharing-sharing berikutnya melalui Instagram SB, bisa di-follow, kemudian disimak di sana, nanti ada record juga dari sharing kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Waalaikumsalam Rio atas warahmatullahi. kesempatannya. Makasih Mas Aja. Terima kasih Mbak Diah, Mas semuanya. Suryo, Mbak Iva. Terima kasih Mbak Diah, Kita Mas kemana Aja, lagi habis ini semuanya. Mbak Diah? Yuk, apply lagi. Sama-sama buatnya ya. Yuk, let's go. Go. Makasih. Sampai ketemu lagi teman-teman. Good luck. Sukses semuanya Mbak Iva, sukses kuliahnya, sukses studinya ya.